tidak berkuatir. Refleksi pagi 1858. Seperti jemaat Tuhan yang lainnya, jemaat Filipi memiliki berbagai persoalan yang bisa menimbulkan berbagai kekhawatiran. Apa nasihat Rasul Paulus tentang hal ini? Mari dengar nasihatnya di Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara-saudara, sesuai ajaran Kristus di Matius 6 ayat 25, Rasul Paulus menasihatkan jemaat Filipi untuk tidak berkhawatir tentang apapun juga, walaupun berbagai persoalan melanda. Melalui doa, permohonan, dan ucapan syukur yang dipanjatkan dalam segala hal, Tuhan akan memberikan kekuatan, hikmat, dan ketekunan untuk menghadapinya. Saudara-saudara, tidak berkhawatir akan apapun juga tentulah bukan sikap mengabaikan atau menganggap enteng semua persoalan, karena semua persoalan itu memang haruslah dihadapi. Hanya saja dalam menghadapinya, orang percaya diajar untuk mengandalkan Tuhan yang terungkap dalam setiap doa, permohonan, dan ucapan syukur. Inilah rahasia kekuatan kita dalam menghadapi berbagai persoalan hidup, seperti yang terungkap di Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Oleh karena itu, marilah kita belajar untuk membawa segala kekhawatiran kita kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Sukacita ilahi pasti akan melingkupi kita. Damai yang melampaui segala akal. Refleksi pagi 1859. Segala persoalan dalam kehidupan pastilah bisa membuat kegelisahan dan kekhawatiran. Apa dampaknya bila orang percaya mau menyerahkan segala sesuatu dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur kepada Tuhan? Mari simak Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara, kekhawatiran memang sering timbul dari hati dan pikiran yang tidak mau bersandar pada Tuhan, yang berujung pada hilangnya damai sejahtera. Melalui doa dan permohonan dengan ucapan syukur, orang percaya akan mengarahkan hati kepada Tuhan saja, sehingga ada damai sejahtera ilahi yang melimpah di dalam diri orang percaya. Saudara-saudara, selama hidup di dunia ini, kita pastilah tidak akan dapat terhindar dari segala keruwetan hidup yang menimbulkan berbagai kekhawatiran di hati dan pikiran. Besarnya persoalan dapat digambarkan sebagai sang raksasa Goliat di 1 Samuel 17 yang sangat menakutkan bagi bangsa Israel. Tidaklah masuk di akal manusia untuk bisa melawan sang raksasa yang bersenjata lengkap itu. Meskipun demikian, apa yang tidak masuk akal itu kemudian terjadi dengan dikalahkannya Goliat oleh Daud. Bersandar kepada kekuatan Tuhan memang modal kita dalam menghadapi segala kekhawatiran. Melaluinya, kita akan dilimpahi damai sejahtera Allah dalam Kristus Yesus yang melampaui segala akal.
Memenuhi pikiran dengan hal baik. Refleksi pagi 1860. Apa yang harus ada di pikiran setiap orang percaya? Mari simak Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudara-saudara, pikiran adalah sumber dari segala keputusan dan tindakan seseorang. Bila pikiran kita dipenuhi oleh hal-hal jahat, maka jahatlah kehidupan kita. Bila pikiran kita diliputi oleh hal-hal baik, maka baiklah kehidupan kita. Itulah sebabnya penting bagi orang percaya untuk mengisi pikiran dengan semua yang benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, kebajikan, dan hal yang patut dipuji. Saudara-saudara, menjaga supaya kita terus memikirkan segala hal yang baik seperti yang dipesankan Rasul Paulus memang tidaklah mudah karena kecenderungan hakikat manusia yang berdosa. Seperti halnya berenang melawan arus, upaya untuk mampu memikirkan hal-hal yang baik itu memang sebuah perjuangan berat bila kita mencoba melakukannya di dalam kekuatan kita sendiri. Itulah sebabnya Roh Kudus diutus untuk menolong dan memberi kekuatan sehingga segala hal yang baik bisa memenuhi pikiran kita. Karena itu, marilah kita sungguh-sungguh berupaya di dalam pertolongan Roh untuk menjaga pikiran dari hal-hal jahat, sehingga setiap pikiran kita memang berkenan di mata Tuhan. Tidak cuma teori. Refleksi pagi 1861. Setelah sebelumnya Rasul Paulus mengajak orang percaya untuk memenuhi pikiran dengan hal yang baik dan membangun, apa yang kemudian dinasihatkannya? Mari simak Filipi 4 ayat 9. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Saudara-saudara, memenuhi pikiran dengan hal baik, mempelajari Alkitab, mendengarkan khotbah, serta mengikuti teladan mereka yang hidup dalam takut akan Tuhan adalah penting untuk pertumbuhan iman. Hanya saja, semua ini bukanlah teori saja, tetapi ini haruslah dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara, pertumbuhan iman memang haruslah diupayakan oleh setiap orang percaya. Tetapi segala upaya pertumbuhan iman kita haruslah mencamkan peringatan Yakobus 1 ayat 22 untuk kita menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Juga diingatkan di Yakobus 2 ayat 26 bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Melalui segala perbuatan dan perilaku kita, iman yang tidak terlihat itu akan terwujud dan dapat dilihat serta dirasakan oleh orang banyak di sekitar kita. Inilah hakikat dari panggilan kita untuk menjadi garam dan terang yang membawa dampak nyata bagi lingkungan sekitar kita. Garam itu memang mengawetkan dan terang itu memang mengusir kegelapan. Mari wujudkan